Ya, supporter Aremania menggelar doa lintas agama untuk para korban tragedi Kanjuruhan pada Rabu malam. Doa ini digelar di depan kantor Balai Kota Malang. Dalam aksi doa ini juga mereka menuntut peristiwa ini diusut tuntas dan transparan. Aksi doa bersama juga digelar supporter Persija. Puluhan Jakmania dari berbagai wilayah berkumpul di Pondok Betung, Tangerang Selatan untuk memanjatkan doa kepada korban tragedi Kanjuruhan. Tangis mewarnai doa lintas agama yang digelar Aremania dan Aremanita untuk korban tragedi Kanjuruhan. Aksi doa untuk korban tragedi Kanjuruhan ini digelar pada Rabu malam di depan kantor Balai Kota Malang. Selain doa, Aremania dan Aremanita ini juga menggelar aksi tabur bunga di jalanan. Mereka juga menuntut kasus ini untuk diusut tuntas secara transparan. Kalau sampai ada yang menyembunyikan dan terselubung fakta-fakta di lapangan, jangan salahkan kita. Ada keputusan Bapak Presiden kita dengan keras akan disuruh mengusut tuntas persoalan ini. Ada Pak Kapolri, ada Panglima, ada Pak Mahfud. Baiknya kita sabar, kita menunggu. Aksi doa bersama juga digelar puluhan Jakmania atau supporter Persija di Pondok Betung, Tangerang Selatan Rabu malam. Puluhan pendukung yang datang dari sejumlah wilayah seperti Jakarta, Bekasi, serta Depok ini secara khusus memanjatkan doa dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Kegiatan yang digagas sebagai bentuk solidaritas antar sesama pendukung sepak bola ini juga sebagai pernyataan sikap prihatin atas terjadinya peristiwa yang mencoreng dunia sepak bola tanah air. Puluhan mahasiswa di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu malam menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di halaman Universitas 17 Agustus. Mereka juga meminta Kapolri agar tidak hanya mencopot jabatan Kapolres Malang saja, tapi juga mencopot Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta, dari jabatannya. Pencopotan ini sebagai bentuk tanggung jawab akan tindakan represif dari pihak kepolisian yang telah menewaskan ratusan korban. Mendukung penuh sikap Aremania yang membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Kemudian yang kedua, mendukung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas pencopotan terhadap Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. Kemudian yang ketiga, kami mendesak kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta sebagai buntut tragedi Kanjuruhan. Mereka juga berharap agar seluruh supporter klub sepak bola di Indonesia bisa bersatu dan meninggalkan egoisme agar tak saling berseteru. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebanyak 131 orang menjadi korban dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Jumlah ini masih bisa bertambah karena sejumlah korban jiwa yang dikenali oleh keluarga langsung dibawa pulang usai kericuhan terjadi. Ya, betul itu. Sementara itu dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat mengemuka dalam penanganan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang memakan korban ratusan jiwa. Pasca kerusuhan memilukan di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam 1 Oktober lalu, Selasa malam penanganan jenazah korban meninggal dunia dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur dinyatakan rampung. Dikutip CNNindonesia.com, berdasarkan update terbaru dari 7 sumber, yakni Bidokas Polda Jatim, RSSA Saiful Anwar, Dinkes Kabupaten Malang, Polres Malang, Krisis Center Kota Malang, LPBI NU Kabupaten Malang, serta relawan milenial UTAS, korban meninggal bertambah total menjadi 131 orang. Semua jenazah telah dikenali dan sudah diambil keluarga untuk dimakamkan. Namun, data jumlah kematian ini diragukan oleh kelompok supporter Aremania yang menilai jumlah korban lebih besar dari yang dirilis kepolisian atau pemerintah. Kelompok supporter Aremania pun membentuk tim pencari fakta untuk menggali data yang sebenarnya. Keraguan ini diaminkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menyebut
jumlah korban jiwa akibat kericuhan di Stadion Kanjuruhan lebih banyak dari yang tercatat. Pasalnya, beberapa korban jiwa yang dikenali oleh keluarga langsung dibawa pulang usai kericuhan terjadi. Jadi data-data ini memang dinamis karena memang kemudian ditemukan ada yang oleh anggota keluarganya itu langsung dibawa ke kediaman, kemudian langsung dimakamkan, dan akhirnya hasil dari proses monitoring itu terkonfirmasi itu juga korban dari insiden Kanjuruhan. Tidak hanya data jumlah kematian yang masih diragukan, insiden Kanjuruhan yang memakan korban ratusan jiwa juga dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dari hasil penelusuran dan keterangan saksi yang dihimpun, tim LBH Surabaya menduga penggunaan kekuatan berlebihan dan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur oleh aparat menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dan bukan karena massa yang rusuh. Sebagai bentuk transparansi, maka kepolisian itu wajib menginformasikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Belakangan ini yang terframing di media adalah justru malah supporter yang dianggap membuat rusuh hingga kemudian polisi bertindak tegas. Pasca kerusuhan yang menewaskan ratusan orang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. Tak hanya itu, buntut dari insiden ini, 9 komandan Brimopolri juga dinonaktifkan. Meski status penyelidikan kasus Kanjuruhan Malang sudah naik menjadi penyidikan, hingga Selasa, polisi belum menetapkan tersangka kasus ini. Dalam konferensi pers di Polres Malang, Kadif Humas Polri menegaskan masih mendalami kasus, termasuk memeriksa 29 saksi. 23 saksi merupakan anggota Polri yang bertugas melaksanakan pengamanan. 6 saksi lain merupakan panitia penyelenggara yang dijadwalkan diperiksa pada hari Rabu 5 Oktober. Lab 4 Mabes Polri juga memeriksa kamera-kamera CCTV, khususnya di 6 titik pintu yang diprioritaskan. Kenapa di 6 titik CCTV ini yang didalami oleh Lab 4? Karena dari hasil analisa sementara, disinilah titik jatuhnya korban yang cukup banyak. Oleh karena ini perlu ketelitian dan kehati-hatian juga dari Lab 4. Ya, agar nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi penyidik sebelum penyidik nanti tentunya menetapkan tersangka terhadap seseorang. Sementara itu, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan menggelar rapat perdana selama 3 jam di kantor Kemenko Polhukam di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Rapat perdana berfokus pada penyampaian pandangan masing-masing anggota tim yang terdiri dari kementerian terkait, akademisi, media massa, dan perwakilan organisasi profesi olahraga. Sejauh ini, akibat tragedi yang mengakibatkan 131 supporter Arema meninggal, Komisi Disiplin PSSI telah menjatuhkan 3 buah sanksi kepada Arema FC. Pertama, Arema dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai tuan rumah. Selain itu, laga harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang dengan jarak 250 km dari lokasi. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta rupiah. Dan yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran akan mengakibatkan sanksi berat. Sedangkan kepada panitia pelaksana, Ketua Panpel Abdul Haris yang bertanggung jawab terhadap kelancaran event dijatuhi sanksi larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Hukuman senada juga diberikan kepada security officer Arema, Suko Sutrisno, yang dianggap tidak bisa melaksanakan dengan baik pengamanan pertandingan. Akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Liga 1 musim periode 2022-2023 dihentikan 2 pekan dan akan dilanjutkan kembali setelah evaluasi menyeluruh tuntas dilakukan oleh semua pihak. Tim Liputan CNN Indonesia.